selamat pagi anak didik kami. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Ya, Ibu berharap di pagi hari yang indah ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan kita selalu harus jaga kesehatan. Ya. Untuk materi kita di pagi hari ini yaitu tentang alat penyusun multimedia. Tetapi sebelumnya kita sudah membahas konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, di mana di situ kita sudah membahas juga apa saja definisi multimedia interaktif, kemudian manfaat multimedia interaktif, dan yang ketiga yaitu tools dan penggunanya. Dan yang keempat, yang kelanjutannya yaitu tentang alat penyusun multimedia, ya. Alat penyusun multimedia. Jadi alat penyusun multimedia ini identik sebagai paket perangkat lunak, tentunya yang digunakan dalam pembuatan paket penyampaian konten multimedia sebagai bentuk gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video yang ditujukan kepada si pengguna atau si user, ya. Itu dia. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis authoring tools, ya, atau alat penyusun multimedia. Oke. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis authoring tools multimedia atau alat penyusun multimedia. Yaitu yang pertama adalah Adobe Flash, ya. Adobe Flash. Adobe Flash ini identik dengan salah satu perangkat lunak komputer yang unggulannya Adobe System digunakan untuk membuat suatu gambar vektor yang berisikan animasinya, ya. Di kelas 11 kita sudah mempelajari Adobe Flash ini, tentunya dalam pembuatan animasi. Nah, kemudian apalagi alat toolsnya PowerPoint. Nah, ini Ibu rasa udah sering kita pakai ini PowerPoint, yaitu biasanya digunakan sebagai media untuk pembuatan presentasi, ya. Kemudian apalagi yang lain, bisa juga Adobe Director, kemudian Composica, kemudian Composer FX dan lain sebagainya, ya. Itu dia. Terus yang berikutnya, format sajian multimedia interaktif, ya. Di sini kita akan membahas drill dan practice, ya. Ini berguna untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan. Tentunya memperkuat penguasaan suatu konsep, yaitu dikatakanlah format drill dan practice, ya. Itu sangat diperlukan. Oke. Jadi di sini nanti dalam hal ini program penyediaan serangkaian pertanyaan atau soal yang akan ditampilkan secara acak, sehingga setiap kali digunakan maka pertanyaan tersebut akan tampil selalu berbeda dan minimal tentunya dalam kombinasi yang berbeda. Itu dia. Kemudian format yang kedua yaitu eksperimen atau percobaan. Kalau program ini menyediakan serangkaian peralatan dan bahan, kemudian melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk.
dan pengembangan SPM tersebut. Yang berikutnya, permainan atau game. Dalam bentuk permainan, kita akan menyajikan proses-proses tertentu, misalnya untuk pembelajaran desain interaktif tentunya bagi siswa SMK. Yang keempat yaitu simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format simulasi akan mencoba atau menyamai program dinamis yang akan terjadi di dunia nyata, misalnya mensimulasikan pengendalian pembangkit listrik tenaga nuklir, melakukan simulasi dalam menjalankan usaha kecil, bahkan mensimulasikan pesawat terbang di mana seseorang seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang tersebut dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan simulasi. Dan yang terakhir adalah tutorial. Secara mendasar, sajian format tutorial ini akan digunakan sebagai multimedia di mana dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial atau secara bercerita, karena dilakukan oleh guru atau instruktur. Jadi itu dulu saja yang dibutuhkan dalam format penyajian multimedia. Oke, anak didik kami, untuk tugasnya adalah buatlah makalah yang berhubungan dengan berbagai format sajian multimedia interaktif. Nah, sumber-sumber datanya bisa nanti diambil dari media cetak atau elektronik yang relevan. Hasilnya dikumpul di tugas classroom ya. Nanti dikerjakanlah itu. Sumbernya terserah dari mana. Boleh dipinjam buku desain multimedia dari perpustakaan. Bisa juga dilihat dari internet. Dikumpul di tugas classroom. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.